di balik temaram alun-alun Gresik. Alun-alun yang dalam sejarahnya sebagai tempat berkumpul, rekreasi keluarga sekaligus pertemuan dengan pejabat wilayah, kini lebih berfungsi sebagai tempat rekreasi keluarga dan olahraga. Saya dari GKB, tepatnya Desa Suci, Manyar. Satunya? Saya dari Desa Lumpur, Gresik. Saya Cak Gatot. Oke, sudah lama sering menggunakan fasilitas alun-alun itu? Oh, sudah lama. Sudah cukup lama, Pak. Saya 5 tahun. Kira-kira bagaimana kesan Anda sama fasilitas alun-alun? Bagus lah. Secara umum bagus ya, secara umum bagus untuk menunjang aktivitas atau mendorong warga jalan sehat lah. Karena kalau di jalan umum kan relatif berbahaya. Saya sendiri dari GKB itu lari Pak ke sini Pak. Oh ya. Sekitar 7,5 kilo lari, kemudian ya walking Pak di sini Pak, santai Pak. Kalau saya dari Lumpur jalan kaki Pak. Nggak lari karena lari di jalan raya berbahaya. Larinya di sini. Kira-kira apa yang kurang ini dari fasilitas alun-alun? Secara konsep ini bagus, elevated, cuman kebersihan ya ini nggak tahu karena lantainya ini lama atau gimana. Kalau saya aslinya ini dari Tuban, kalau dibandingkan dengan alun-alun Tuban itu ya jauh Pak ini Pak. Tuban itu relatif baru. Tuban itu juga bagus konsepnya, hijau, bagus. Kalau usul saya sih ini kan untuk jalan kaki ya. Itu di sana sudah ada plang untuk sepeda. Pengawasan sih mestinya. Ini banyak sepeda-sepeda yang naik ke atas. Jadi perlu himbauan atau plang, dan juga di tengah itu. Tengah itu kan dulunya atapnya bagus. Dipakai anak-anak main bola, itu atapnya lubang semua, jebol kena bola. Mungkin bisa alternatifnya di situ ada Satpol PP ya. Cukup dipasang CCTV aja sama speaker. Jadi ketika ada anak-anak main bola, diberok teko kono. Diberitahu, ndak boleh main bola. Karena setiap saya kesini saya mesti ngusir anak-anak itu. Dalam tanda kutip saya usir karena itu bukan untuk main bola. Merusak kan, termasuk pagarnya jebol itu yang di sebelah sana karena sering kena bola. Itu aja mungkin usulan dari saya. Kalau dulu mungkin fungsi alun-alun itu sebagai tempat berkumpulnya para orang ya, mungkin ada filosofinya sekarang itu mempunyai konsep filosofi seperti alun-alun yang dulu. Kalau menurut saya sih sama ya. Itu juga di bawah itu banyak kumpulan ini. Ini bawah sini orang-orang Arab. Nanti sana itu banyak orang-orang masjid itu di sana. Jadi menurut saya tetap, dan juga dengan ditingkatkan ini bagus, semakin memperluas. Kalau bisa di tingkat 3, 4, 5 lebih bagus lagi. Iya, menurut saya sih tetap harus ada warung-warung, cuman penataannya lebih bagus lagi dan mungkin diseleksi lah. Kalau terlalu banyak itu kesannya jadi kotor Pak. Mending dibatasi, ya memang mau nggak mau ya harus dengan sewa atau ada konsep ini apa namanya bergantian Pak. Jadi misalnya 3 bulan pedagang kelompok ini, 3 bulan lagi kelompok ini, dengan harusnya menu yang berbeda. Itu ada penataan ya para pedagang. Oh iya, Iya, di jalan, dekat jalannya Pak, trotoar ini juga udah waktunya lah itu dikasih keramik yang lebih segar gitu. Iya, biar kesannya nggak kusam dan lawas gitu Pak. Dari Cak Lukman atau Cak Farhan?
Kalau untuk lampu ini sepertinya cukup. Tapi Cuman- mati ini. Untuk fasilitas keamanan dan kenyamanan ini perlu Iya. penambahan CCTV biar ruang aman lah untuk para pejalan kaki dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahwa ada foto gitu Mas. Jajan. Kalau malam mungkin Mas. Kalau malah Kekurangannya satu, Satpol PP jarang ke sini dan mungkin untuk lebih efektif dikasih speaker. Jadi bukan hanya CCTV ya. Jadi speaker yang mungkin kalau ada dalam tanda kutip tindak kejahatan langsung dipengok atau ya pelanggaran langsung. Jadi ada efek kejut untuk orang yang melanggar itu dulu. Nah, setelah itu ya mungkin yang lain-lain. Dan juga ini lampu-lampunya kalau malam, kalau sepengetahuan saya banyak yang mati, sudah banyak yang mati. Jadi kalau malam itu agak rawan. Maksudnya rawan bukan rawan kejahatan tapi gelap gitu. saja. Oke, terima kasih atas waktu informasi syuting acaranya. Ini bisa jelaskan olahraga. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Sudah sangat jarang bisa melihat pejabat yang menyapa masyarakatnya di alun-alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang alun-alun Gresik, menelisik sejarah masa lalu, sesungguhnya di sepanjang Pulau Jawa ini setiap pemerintahan sejak zaman kerajaan sampai ke kadipaten, kabupaten, kecamatan, bahkan desa, itu biasanya terdapat alun-alun di wilayah tersebut. Karena alun-alun ini memiliki filosofi terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Di Gresik misalnya, alun-alun ini memang tidak tepat di tengah kota, karena alun-alun Gresik ini unik. Lahirnya alun-alun ini karena adanya pelabuhan besar di Gresik, pelabuhan Gresik yang disebut oleh Tome Pires, The Pearl of Java, permatanya Pulau Jawa. Itu mendatangkan banyak orang asing di dunia perekonomian dan perdagangan melalui laut. Nah, dengan adanya pelabuhan yang bagus Gresik ini karena berada di antara selat, ada Selat Madura, maka kapal lebih nyaman bersandar di Gresik daripada di tempat lain. Nah, inilah nanti akan melahirkan alun-alun yang dekat pelabuhan. Ini beda sekali dengan alun-alun yang ada di wilayah lain di Pulau Jawa. Nah, filosofi yang kita temui kalau kita melihat peta Gresik tempo dulu ya, misalnya yang paling lama yang bisa ditemui itu di peta Belanda tahun 1892. Itu justru pendopo yang sekarang ini yang berada di sebelah selatan, dulu ini berada di sebelah utara. Tuh, sesuai dengan bentuk peta itu. Sementara yang namanya masjid itu berada di posisi sama dengan sekarang, berada di wilayah barat. Kemudian utara adalah pasar, sementara wilayah penjara itu di wilayah timur, alun-alun. Nah, filosofi ini menggambarkan bahwa seorang pemimpin yang berada di selatan alun-alun itu kalau dia menjadi pemimpin yang baik, maka dia harus selalu melihat ke posisi barat, masjid, ingat pada Tuhan, habluminallah. Sementara kalau dia salah, dia keliru di dalam menjalankan amanah sebagai penguasa, maka dia nanti tempatnya ada di sebelah timur, yaitu penjara. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah bagaimana mengelola masyarakat, ya, mengelola bangsa, mengelola negara. Pada zaman dulu yang namanya usaha itu ya di pasar. Makanya pendopo di sebelah selatan itu melihat langsung ke utara untuk
mengawasi bagaimana perekonomian masyarakat ini berjalan di pasar. Makanya pasar berada di utara. Nah, kalau dia salah mengelola, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia melihat ke masjid, dia akan selamat menjadikan tempat atau wilayah kekuasaannya Baldotun yang bagus, yang baik, yang gemaripah Loh Jinawi. Tetapi kalau dia melihat di wilayah timur atau punya kesalahan, dia akan dipenjara. Alun-alun kalau kita melihat dari foto-foto lama Gresik ya, alun-alun Gresik itu dulu di tengah itu terdapat pohon beringin. Nah, itu simbol kehidupan. Nah, masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu, maka tempat berkomunikasinya antara masyarakat dengan penguasa itu di alun-alun. Namanya kalau sekarang mungkin kayak demo ya, tapi kalau dulu itu disebut dengan ritual mepe. Mepe itu berpanas-panas gitu ya, mepe awak ya. Sampai penguasa ini keluar dan menanggapi keluhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ketika dia melakukan aktivitas mepe tadi, ketika sudah bertemu dengan penguasa, dia akan bisa berkomunikasi sesuai dengan keluhannya. Nah, kalau sekarang ya seperti demo, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian di wilayah alun-alun juga tempat-tempat ritual, aktivitas upacara, mengumpulkan rakyat dan sebagainya itu ya zaman dulu di alun-alun ya, untuk mengkomunikasikan panggilan yang dilakukan oleh penguasa terhadap masyarakat, bisa melakukan dengan kentongan, dengan kempul dan sebagainya, yang harapannya nanti masyarakat mendengar disuruh kumpul di alun-alun oleh penguasa, sehingga penguasa bisa melakukan menyampaikan apa yang harus disampaikan terkait dengan kekuasaannya. Upacara ya, itu berlaku sampai sekarang sebenarnya. Sayang sekali ketika alun-alun berubah pada suatu saat nanti. Nah, di situ juga ada kegiatan-kegiatan perekonomian. Selain di pasar, itu di waktu-waktu tertentu ada semacam pasar malam, ada pertunjukan dan sebagainya, semua dilakukan di alun-alun. Sehingga alun-alun bisa menjadi ekosistem yang menarik bagi masyarakat dan bertemunya masyarakat dan penguasa. Bahkan di wilayah seperti Surakarta atau Yogyakarta, wilayah alun-alun yang ada di kerajaan, itu dulu ada ritual rampokan. Rampokan itu bagaimana para prajurit yang pemberani itu diadu dengan macan. Ya, macan disimbolkan sebagai penjajah, sementara bagaimana dia bisa mengalahkan macan, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Namun ketika zaman Belanda itu budaya rampokan itu dihapuskan dan tidak berlaku lagi. Tapi untuk aktivitas-aktivitas terkait dengan pertunjukan, sirkus, pertunjukan panggung atau apapun, sulap dan sebagainya, itu sejak dulu dilakukan di alun-alun. Bahkan di Gresik ini alun-alun pernah menjadi lapangan sepak bola. Jadi event lapangan sepak bola, karena Gresik punya banyak klub dulu, klub-klub lokal itu. Nah, terus kondisi sekarang seperti apa? Ketika tahun 2016 ada rencana Bupati untuk membuat alun-alun ini menjadi Islamic Center, itu memang saya menolak dengan sudut pandang sejarah, sudut pandang kebudayaan. Karena bagaimanapun yang namanya alun-alun itu adalah kawasan cagar budaya dan itu dilindungi undang-undang. Sayang sekali kegiatan itu tetap dilanjutkan. Tahun 2017 dilakukan pembangunan alun-alun. Kalau toh itu memang alasannya adalah
janji bupati untuk membangun alun-alun, merevitalisasi alun-alun. Revitalisasinya bagus, tapi eksekusinya dengan membangun di wilayah alun-alun sebenarnya menyalahi Undang-Undang Cagar Budaya. Nah, yang terjadi sekarang ini, dampak-dampak negatif mulai timbul ya, di alun-alun Gresik. Selain budaya kita itu pinter membangun, tidak pinter merawat, itu terjadi di alun-alun ya. Kerusakan-kerusakan kecil, pagar yang bolong, yang sudah rusak, dan yang menjadi keprihatinan saya adalah kerusakan moral. Anak-anak pacaran lebih bebas karena ada lantai 2 yang tidak bisa diawasi oleh masyarakat luas. Kemudian penjagaan dari Satpol PP yang tidak maksimal, itu menjadikan aktivitas-aktivitas negatif anak-anak muda itu bisa dilakukan di atas alun-alun. Coret-coret dan sebagainya, kanibalisme, vandalisme maksud saya, vandalisme yang dilakukan di alun-alun juga tidak terawasi dengan baik. Sementara penataan di kawasan lantai 1 alun-alun dengan adanya PKL itu juga tidak ditata dengan baik gitu ya, tidak ditata dengan baik, sehingga nilai pariwisatanya itu menjadi lemah gitu ya. Kalau itu ditata dengan baik, dibuat lebih indah, lebih nyaman, lebih menarik, insya Allah alun-alun ini bisa dirasakan fungsinya lebih luas baik oleh masyarakat Gresik maupun masyarakat di luar Gresik. Nah, inilah yang saya sayangkan dengan adanya beton yang mengelilingi alun-alun. Saya biasanya menyebut seperti benteng ya, karena sejak dulu saya menolak adanya alun-alun jadi Islamic Center. Itu tidak nalar gitu ya. Yang namanya Islamic Center itu harusnya dibangun di kawasan yang penduduk muslimnya itu sedikit. Misalnya di luar negeri non muslimnya lebih banyak. Nah, Islamic Center itu multifungsi, ya masjid, ya tempat kajian, pengajian, tempat berkumpulnya masyarakat muslim dan sebagainya. Lah di sini ini kan sudah punya banyak masjid, bahkan banyak pondok pesantren. Nah, itu kan center-center aktivitas keislaman itu dilakukan. Kenapa harus bikin Islamic Center lagi, seolah-olah orang Gresik itu ya lucu lah, orang Gresik ini disebut sebagai kota santri, kota Gresik ini orang-orangnya banyak yang santri. Sebenarnya tidak butuh Islamic Center karena sudah banyak tempat-tempat khusus seperti pondok pesantren, masjid-masjid, musola langgar sebanyak ini. Tentu saja tidak perlu ada pembangunan Islamic Center. Nah, ini kajian-kajian yang latah yang dilakukan oleh pemerintah tanpa kajian-kajian sosiologis, historis, dan cultural, sehingga membuat alun-alun ini cacat dalam fungsi dan cacat dalam hal ketaatan pemerintah di dalam melaksanakan undang-undang, utamanya Undang-Undang Cagar Budaya. Bahkan sekarang ada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti alun-alun Gresik dan pemerintah yang sekarang mempertimbangkan kembali bagaimana alun-alun itu berfungsi seperti semula. Satu contoh misalnya, kalau dulu orang Gresik 17 Agustus melihat upacara bergerombol di sekeliling alun-alun. Sekarang tidak ada lagi karena upacaranya ditaruh di kantor. Maka yang nonton, yang melihat, dan yang merasakan ya ASN itu sendiri, tidak ada masyarakat yang menonton di situ. Padahal itu adalah bagian dari upaya membangun kecintaan pada bangsa dan negara. Ini sudah tidak ada. Kemudian kita juga melihat alun-alun sudah tidak berfungsi seperti dahulu lagi, manakala budaya-budaya masa lalu seperti kalau dulu puasa, bagaimana orang-orang cangkruk di alun-alun menunggu belanggur.
Blanggur itu seperti mercon besar yang disulut ketika menjelang berbuka puasa. Nah, itu budaya-budaya yang unik itu justru dihilangkan gitu. Kemudian nanti ada sirine yang dekat alun-alun itu berbunyi ya, di menara suling atau gardu suling juga sudah tidak ada. Sementara ini dihandle semua oleh Masjid Jami, dan itu pun suaranya terbatas di lingkungan alun-alun saja terdengarnya sirine tadi. Nah, inilah yang budaya-budaya ini hilang, aktivitas-aktivitas kebudayaan di alun-alun juga tidak nampak. Yang saya maksud budaya di sini adalah kegiatan-kegiatan kebudayaan yang terkait kesenian itu sudah tidak ada yang tampil lagi di alun-alun ya. Pasar malam dan sebagainya itu harusnya dipusatkan di situ. Nah, saya berharap sekali mudah-mudahan ke depan alun-alun bisa berfungsi seperti halnya ketika alun-alun ini diberlakukan sebagai kawasan cagar budaya. Sebagai tempat rekreasi keluarga selayaknya alun-alun dipenuhi beragam permainan anak-anak seperti saat ini. Namun beberapa waktu yang lalu muncul postingan di medsos. 2 anak remaja memadu kasih di pelataran alun-alun. Saking mesranya postingan tersebut sempat viral di kalangan netizen Gresik, dan beragam komentar pun meluncur dari netizen. Mereka mempertanyakan pertanggungjawaban atas keamanan dan kenyamanan dalam berekreasi di alun-alun bersama keluarga. Banyak yang menyoroti kinerja Satpol PP sebagai penegak perda, karena di Gresik sudah diterbitkan Perda nomor 7 tahun 2002 tentang larangan pelacuran dan perbuatan cabul. Bahkan seorang anggota DPRD atas desakan kiai-kiai Masjid Jami sempat menugaskan 2 orang banser untuk menjaga alun-alun. Namun tentu saja kemampuan menjaga hanya bertahan 3 bulan. Kemudian diserahkan ke Satpol PP sebagai pemilik kewenangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Di banyak kota, alun-alun diterangi lampu yang cukup benderang, sehingga tidak memungkinkan bagi remaja untuk berbuat mesum sekaligus dijaga Satpol PP 24 jam. Akankah alun-alun Gresik akan tetap seperti ini? Atau dibenahi lebih layak lagi sebagai tempat rekreasi keluarga yang nyaman, aman, dan terbebas dari pandangan remaja mesum di sekitarnya? Harusnya pemerintah memberi perhatian lebih pada alun-alun sebagai ikon kota sekaligus satu-satunya tempat rekreasi keluarga yang paling banyak dikunjungi masyarakat. Semoga ke depan kita makin kerasan bermain bersama keluarga di alun-alun Gresik.